Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Beliau adalah Zaid bin Tsabit bin Ad-Dhahak al-Ansari. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim, ayahnya wafat pada perang Bu'ats. Di tahun pertama hijrah itu usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun, ia memeluk Islam bersama keluarganya, Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Sewaktu kecil, ia bersama orang dewasa berangkat menemui Rasulullah untuk turut serta dalam perang Badar, tapi Rasulullah tidak mengizinkannya, karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar, saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan diri. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya, berharap Rasulullah mengikut sertakan mereka dalam pasukan mujahidin, dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya, agar Rasulullah menerima mereka. Rasulullah memandangi mereka dengan pandangan terima kasih, seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja. Majulah anak muda yang bernama Rafi bin Khadij membawa sebuah belati atau tombak, ia memamerkan keahliannya, memegang senjata tersebut. Rafi berkata, "Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat, aku mahir dalam melempar senjata, karena itu izinkanlah aku." Dan Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian, Samurah bin Jundab pun maju, salah seorang anggota keluarganya mengatakan, "Sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi." Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisalah 6 orang pemuda, pemberani lainnya, di antara mereka ada Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah. Tak mempan dengan lisan, mereka bujuk dengan air mata, belum juga berhasil dengan cara mengiba itu, mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka, tapi usia mereka masih terlalu muda, dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak mereka secara halus sekaligus menghibur mereka dengan berjanji, akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Akhirnya Zaid dan Tsabit, bersama anak-anak, seusianya memulai pengalaman jihad mereka di perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu berkata, "Pada perang Bu'ats aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dan saat itu aku berusia 11 tahun, aku dipertemukan dengan Rasulullah. Mereka berkata, ada seorang anak dari kabilah Khazraj yang telah menghafal 16 surat, namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud, barulah aku diizinkan di perang Khandaq." Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang Tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umarah bin Hazm, tapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umarah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku yang sampai kepadamu?" "Biasalah, tuman kasadwalakun tisu," beliau menjawab. "Nammanadaw fun fasusalakun biasara la araha." Tapi, yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan, dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Perlu diketahui dahulu, para sahabat menghafal 10 ayat. Ketika mereka sudah faham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan. Sehingga, siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitasnya di antara mereka. Pemuda Ansor yang cerdas. Sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 uqiyah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Tsabit. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran. Juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid bin Tsabit mengatakan, "Aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surat, aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan, lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi, sungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku, aku pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalulah waktu tidak lebih dari setengah bulan, aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka.
apabila mereka yang mengirimkan surat kepada beliau, akulah yang menerjemah. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat? Selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar, sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Penghafal Al-Quran. Sejak dimulainya dakwah Islam selama lebih kurang 20 tahun, sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat dengan berurutan sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah SAW pada tahun wafat beliau. Di tahun itu Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak 2 kali, dan qiraat tersebut dinamakan qiraat Zaid bin Thabit. Karena dia pula yang menulis dan mengajukannya kepada Nabi agar dikoreksi, dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Awal pembukuan Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah misalnya, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Al-Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran, karena konflik belum juga usai, ia mendiskusikan ide membukukan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu ia memanggil Zaid bin Thabit. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, aku akan memberimu tugas penting. Abu Bakar memerintahkannya membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab besar, ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah, hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, kalau haku muruta terkumpullah al-kumpulaah, biki murunela al-kumpula aku muruta keempat faktallah, tamat haya kasa kholla unelatu murutar kumpula aku murutatu. Kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran. Figur seorang Zaid bin Thabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Melihat hal itu Zaid berkata, biarkan saja wahai anak paman Rasulullah, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu, karena di zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta.